Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita Oke. akan mempelajari tentang CSS ya, yaitu Cascading Style Sheet. Nanti kalau suaranya kurang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan di tengah-tengah bisa langsung disampaikan oleh teman-teman ya. Untuk suara terdengar jelas semua. Jelas Pak. Jelas Pak. Baik, kita mulai. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang HTML, ibaratnya kalau badan manusia, HTML itu adalah rangkanya. Nah, sekarang kita mempelajari CSS. Jadi kalau manusia rangka sekarang udah dibungkus dengan kulit. Apa itu CSS? CSS ini singkatan dari Cascading Style Sheet, sebuah bahasa untuk melakukan styling, melakukan desain ya. Ini digunakan untuk mendeskripsikan presentasi dari dokumen yang ditulis menggunakan HTML maupun XML. Istilahnya yang ngatur styling-stylingnya daripada kita nulisnya tiap halaman ditulis satu persatu, ini nanti kita pisahkan menjadi dokumen tersendiri yang nanti bisa kita import untuk diterapkan ke banyak halaman. Mengapa CSS itu penting? CSS ini dia memisahkan antara konten dengan presentation, konten dengan stylingnya. Mengizinkan developer untuk melakukan styling halaman web, mengontrol layout, dan meningkatkan pengalaman pengguna ketika mengakses suatu website. CSS ini menghemat waktu dan menghemat banyak kerjaan ya. Kalau sebelumnya tanpa CSS kita perlu styling, semisal halaman webnya ada banyak, di tiap halaman kita styling. Dengan adanya CSS kita cukup bikin satu dokumen yang menyimpan stylingnya, kemudian diterapkan ke banyak halaman web. Sintak dasar dari CSS ini yaitu rule-nya CSS. Ini ada selektornya, bisa selektor div atau elemen-elemen HTML yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, kayak tag p, terus tag H1 sampai H6, tag b, tag i, dan dan tag-tag yang lainnya ya. Kemudian ada properti atau atributnya, lalu ada value-nya. Khusus untuk CSS ini dia diakhiri dengan titik koma dan nanti bisa disambungkan dengan properti yang lain. Biasanya nanti ditulisnya kalau propertinya ada banyak, ini nanti di enter gitu ya. Jadi tag align-nya ada di bawah. Kalau yang ini misalkan didefinisikan, oh nanti kalau selektor div itu nanti warnanya biru, kemudian teksnya itu adalah rata kiri kanan. Jadi nanti kalau ada konten yang menggunakan selektor ini, misal paragraf gitu ya, kita kasih div yang menerapkan CSS ini, nanti warna teksnya adalah biru dan rata kiri kanan. CSS ini terbagi menjadi tiga. Ada internal CSS, external CSS, dan inline CSS. Kalau dari urutan tingkat kepentingannya, itu yang paling tinggi, hierarkinya paling tinggi. Jadi nanti kalau di dalam satu file terkumpul ketiga-tiganya, mana yang lebih dititik beratkan, yang paling tingkatannya tinggi itu adalah inline CSS. Kemudian diikuti oleh internal CSS, yang terakhir adalah external CSS. Bedanya apa antara ketiga ini? Kalau yang eksternal CSS kita mendefinisikan halaman style tersendiri. Jadi nanti bikin sebuah file, di situ menyimpan semua styling ya. Terus ketika kita membuat halaman web, cukup mengimport si CSS, dokumen CSS yang udah kita buat tadi. Jadi si eksternal CSS ini walaupun tingkat kepentingannya paling rendah gitu, tapi dia bisa diterapkan ke banyak dokumen dan termasuk yang paling dianjurkan ya. Kemudian tingkatan yang kedua adalah internal CSS. Jadi di satu halaman web yang teman-teman buat,
Itu nanti langsung ditulis di dalamnya stylingnya CSS-nya gitu. Jadi tidak ditaruh di file terpisah untuk CSS-nya, tapi ditulis di dokumen web itu, di file web itu. Lalu yang ketiga adalah inline CSS. Ini dimasukkan ke elemennya, teman-teman. Tag elemennya misalnya di tag H1, terus style apa. Jadi langsung diterapkan di elemen. Nah, nanti ketika ketiga tipe CSS ini berkumpul, yang paling dititik beratkan adalah si inline CSS-nya. Jadi di per elemennya ini yang lebih kuat ya. Misal teman-teman punya eksternal CSS yang diimport, dia ngasih font color-nya biru. Kemudian ada internal CSS, font color-nya merah. Lalu si inline CSS, font color-nya hijau. Untuk selektor yang sama gitu ya, selektor yang udah kita definisikan, maka dia nanti dengan nama yang sama nanti warnanya adalah akan menjadi hijau karena ada inline CSS itu dia yang paling paling important gitu ya, yang memiliki bobot paling tinggi tingkat kepentingannya. Sekarang bisa kita coba ya, kayak apa sih bedanya kita buat di kode. Sini misalkan kita bikin namanya style.css, ini nanti untuk styling, kemudian ada satu file HTML. Ini kita bikin ya. Oke. Nah, sekarang kita bikin yang eksternal CSS dulu. Eksternal CSS berarti kita membuat dokumen baru yang di mana di dokumen baru ini menyimpan semua-semua style yang akan kita terapkan ke halaman web lainnya. Misal di sini ada elemen paragraf. Elemen paragraf kita mau ngasih apa? Oh, nanti font color-nya berwarna biru. Untuk namingnya, teman-teman bisa pakai nama bahasa Inggris ini ya. Warna ada macam-macam. Nah, ini kan ada aneka warna ya. Teman-teman bisa pakai seperti ini, tinggal pilih gitu. Misalkan ini. Bisa juga dari heksanya, teman-teman. Dari heksa itu yang ideal. Jadi, teman-teman bisa akses ya di Spada di sini. Untuk hexa color, di sini teman-teman bisa, oh di sini aja. Bisa ambil web-web bebas gitu ya, yang kombinasi warna-warna nanti tinggal diklik. Misal kayak gini, akan muncul heksanya teman-teman. Ada coloringnya gitu ya, yang mana, yang disuka yang mana nih. Kalau warna ini, warnanya kayak gini. Kalau yang biru tua ini udah di copy. Kemudian kita balik ke kode, ini diganti, boleh juga. Nah, gini. Ini pakai crash ya, seperti itu. Biasanya nanti kalau teman-teman melakukan slicing ya, pemindahan dari desain ke dalam bentuk aplikasi web itu nanti biasanya coloringnya pakai Excel seperti ini. Misal, ini untuk tag paragraf udah kita definisikan, colornya biru. Terus font size-nya ini, font size-nya itu taruhlah 12 pixel gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman bikin di sini, dan tentu harus kita import dulu ya. Ini merupakan eksternal CSS. Di sini kita import terlebih dahulu. Link, link rel style sheet. Kemudian stylenya namanya apa? Style.css. Kemudian di sini kita bikin satu dulu, belajar CSS. Kemudian ini tag P. P dia sudah memanfaatkan yang
dari style CSS ini ya. Jadi nanti warnanya bukan hitam tapi biru tua. Tag paragraf ini menerapkan CSS eksternal. Sekarang kita akses. Apakah benar udah berubah warnanya jadi biru ya? Demo kita lihat. Oh, belum disimpan, Pak ya. Sebentar. Demo.html. Hmm, Jul. Bentar, saya mungkin keliru ini. Style Oh, di dalam sini. Tak keluarin dulu aja. Yang ini tak taruh di luar aja. Di demo sini ya. Nah, udah jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini warnanya biru tua ya. Kalau kurang jelas, kita balikin aja yang biru biasa. Ini kita balikin biru biasa aja ini. Di sini nah ini untuk paragraf menggunakan CSS eksternal, dia berwarna biru. Sekarang kita coba yang internal CSS. Internal CSS di sini kita cukup langsung menulis di halaman yang sama, teman-teman. Kalau yang eksternal CSS ini nanti kan ketika kita punya banyak file, misal ada demo HTML, ada demo 1, demo 2, dan seterusnya, kita cukup tinggal panggil dokumen CSS-nya. Tapi kalau kita menggunakan yang internal CSS, itu tetap per satu halaman ya. Internal CSS. Di sini kita cukup langsung nulis style gini ya. Kemudian apa yang ingin diterapkan, CSS yang ingin diterapkan apa gitu ya. Misalkan ada satu ini, nah satunya ini ingin saya ganti colornya jadi merah. Ini untuk memudahkan aja ya teman-teman. Tapi kalau ke depan teman-teman di software house gitu, coloringnya pakai hexa tadi. Ini untuk memudahkan aja. Nah, di sini kalau internal, maaf, internal ini berarti udah kita definisikan H1 itu merah, berarti nanti belajar CSS dia berwarna merah. Nah, ini. Kemudian, tadi kan ada tingkat kepentingan tuh, ketika eksternal CSS, internal CSS, inline CSS berada di satu halaman yang sama, nanti akan ada pengurutan tingkat kepentingan. Contohnya ini, kita bikin di eksternal CSS sudah kita kasih tahu kalau si paragraf itu nanti colornya adalah biru. Sekarang si paragraf kita ganti colornya hijau. Nah, ini nanti tadi kan dari eksternal udah didefinisikan tuh kalau paragraf warna fontnya biru. Tapi sekarang di sini kita menggunakan internal CSS, paragraf kita definisikan colornya hijau. Sekarang nanti apa yang terjadi ketika kita bikin gini ya. Bagian seperti ini kira-kira apakah kedua ini warnanya apa ya? Warnanya apakah biru atau hijau? Untuk tag paragraf ini. Kita coba ya. Nah, ternyata warnanya berubah jadi hijau. Jadi ketika ada tabrakan atau si eksternal CSS sama internal CSS ini bertemu dalam satu file, maka yang diprioritaskan adalah dari internal CSS. Sekarang kita coba yang inline CSS, teman-teman. Inline CSS langsung diterapkan di elemen yang menggunakan
si internal CSS ini. Jadi misalkan ini kita tetap pakai tag B gitu ya. Paragraf ini menerapkan inline CSS. Nah, di sini ini kan nanti harusnya warnanya hijau nih, tapi kita ingin yang lain. Nah, ini kita bisa kasih styling di sini. Misalkan font weight-nya kita kasih bold. Terus kemudian color-nya kita kasih yang kelihatan blue violet misalkan ya. Nah, kalau seperti ini nanti si inline CSS warnanya tidak lagi hijau, tapi ganti ya. Nah, ini warnanya jadi ungu. Jadi seperti itu teman-teman. Misal, cuman sebaiknya untuk penerapan inline CSS sama yang internal CSS itu kalau bisa dihindari. Jadi kita full di eksternal CSS. Tapi kalau terpaksa tidak bisa dihindari ya khusus jangan banyak-banyak gitu ya. Misalkan di suatu halaman kita ingin benar-benar nge-replace nih khusus untuk yang stylingnya P di halaman ini nanti warnanya jangan hijau tapi biru. Ya udah khusus di situ aja. Atau misalkan ini filenya lebih dari satu, demo satu, demo dua. Untuk selain yang halaman demo satu dan seterusnya, itu nanti warnanya biar biru, tapi khusus di sini warnanya merah. Berarti kita bisa pakai internal CSS. Cuman sebaiknya kalau memungkinkan pakai eksternal CSS semua. Tujuannya apa? Ketika ke depan teman-teman mengembangkan web, taruhlah tahun ini warna core inti dari web teman-teman itu adalah biru gitu. Terus kemudian tahun depan ingin ganti. Oh, sekarang kita core warnanya ganti hijau aja deh. Nah, itu nanti kan ketika kita untuk desain hanya pakai eksternal CSS cukup ganti di dokumen CSS-nya saja diganti gitu. Kalau colornya yang sebelumnya biru diganti jadi hijau. Tapi kalau terpencar-pencar di masing-masing file itu nanti teman-teman perlu di file-file yang menerapkan style beda harus teman-teman edit juga. Jadi effortnya lebih gitu ya. Ini tadi perbedaan antara si internal, eksternal, dan inline CSS. Nah ini contoh juga ya. Kemudian selektor yang kita terapkan tadi baru elemen selektor. Ternyata ada jenis selektor yang lain selain elemen selektor gitu. Jadi yang kita ciptain sendiri. Kalau elemen kan udah bawaan ya dari tag HTML gitu sudah ada, kita tinggal pakai. Nah, gimana kalau kita ingin membuat yang custom? Jadi bukan menerapkan elemen yang sudah ada. Kalau menggunakan elemen sebutannya elemen selektor berarti base elemen-elemen yang sudah disediakan di tag HTML. Selain ini ada namanya class selector dan ID selector. Kalau class selector itu tujuannya ketika nanti mirip-mirip dengan yang ini tadi ya. Kayak gini, misalkan untuk P nanti khusus di paragraf ini warnanya adalah ungu. Nah, ini kita bisa mendefinisikan sendiri styling yang ini itu kita buat selektor kelas ya atau kelas selektor. Jadi nanti di paragraf-paragraf yang menerapkan warna ungu itu nanti kita pakai kelas selektor. Kalau ID selektor itu di satu halaman web hanya diterapkan sekali, teman-teman. Jadi misal penerapan kayak header, footer itu kan di halaman web hanya diterapkan stylenya sekali. Oh, nanti kalau header warnanya biru, kalau footer warnanya biru juga. Atau di headernya warnanya merah, nanti footernya merah juga. Itu kan dia di targetnya hanya sekali. Beda dengan yang paragraf ya. Kalau paragraf bisa bervariasi. Misalkan ada 5 paragraf. Paragraf yang pertama itu dikasih warna merah, nanti di paragraf yang kelima dikasih warna hijau misalkan kalau ingin ganti-ganti warna gitu ya. Itu bisa menerapkan kelas selector. Jadi kelas selector ini bisa
terapkan berkali-kali dalam satu halaman web, sedangkan ID selector hanya boleh diterapkan sekali, gitu ya. Kalau kelas, pendefinisian kelas nanti diawali dengan titik. Kalau yang selektor diawali dengan tanda pagar. Bisa kita uji cobakan ya di sini. Untuk mudah bisa langsung dilihat kita pakai yang style udah ada aja. Misalkan di sini kita tambahin yang kelas dulu ya, kelas selektor. Di sini misalkan ada kelas highlight. Nah, ini untuk highlight taruhlah font size-nya kita kasih 18 pixel. Kemudian kita kasih juga background color. Kalau color itu diterapkan di font, kalau background color itu jadi latar belakangnya ya. Latar belakangnya misalkan kita kasih yellow. Nah, di sini karena ini kelas selector berarti boleh diterapkan di manapun ya. Misalkan di sini ini menerapkan kelas selector. Kelas selektornya apa? Kelas highlight. Nah, begini. Jadi nanti si ini menerapkan kelas selector ini akan mempunyai background warna kuning, teman-teman. Ya, seperti ini. Ini menerapkan kelas selector. Untuk kelas selector bisa diterapkan di manapun kan ya, boleh lebih dari sekali. Berarti kita bisa menerapkan ke yang lain. Oh, ini saya tambah ini kelas highlight juga. Berarti nanti akan jadi seperti apa? Oh, berarti dia nanti akan ada background colornya warna kuning. Nah, seperti ini. Dan size-nya juga jadi besar ya, 18 pixel. Ini adalah penerapan kelas selector. Gimana kalau ID selector berarti misalkan yang sini kita kasih tambahan. Kalau ID itu pakai pagar, ID selector ya. Ini kita pakai pagar, taruhlah footer gitu ya. Footer di sini kita kasih background colornya brown aja ya, brown. Nah, di sini kemudian di sini kita bisa mendefinisikan gini. Untuk kelas maupun ID bisa kita kaitkan dengan elemen kayak gini. Bisa juga kita pakai div, kemudian kelas apa selektor. Kelas apa ID selektor ya. Kalau ID kita bisa pakai pagar, kemudian namanya apa di tab. Nah, gini. Yang kelas tadi juga bisa sama ya. Div, kelasnya apa? Kelas highlight ya. Highlight tab. Nah, ini juga jadi. Jadi di sini dengan kelas selector yang bawah ini adalah ID. Ini menerapkan ID selector. Untuk ID penerapannya sekali ya. Walaupun sebenarnya kalau kita coba, loh ini saya ID ternyata bisa diterapkan lebih dari sekali gitu ya. Tapi dari kesepakatan dari kesepakatan internasional untuk ID itu dipakainya sekali, kalau yang kelas itu bisa dipakai berkali-kali. Nah, seperti ini ya, ini udah warna coklat. Ini diterapkan sekali menggunakan selektor ID. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ini contohnya ya. Kalau elemen selektor pakai tag HTML, kelas selektor pakai titik atau dot, kemudian ID selektor pakai pagar. Ini contoh lain kalau lebih banyak stylingnya ya. Sekarang kita lihat untuk CSS property yang umum itu apa sih? Biasanya ya colornya, color text-nya. Lalu ukuran
hurufnya ya, ukuran fontnya apa, background color, semisal di bagian belakang ingin diubah backgroundnya. Biasanya nanti kalau teman-teman bikin tema itu banyak main di background. Lalu ada juga margin sama padding. Ini seperti apa akan kita jelaskan di slide berikutnya ya. Jadi secara umum CSS itu terdiri dari ada marginnya, ada border, ada padding, baru masuk ke konten. Gambaran secara besarnya gitu ya teman-teman. Jadi konten itu bagian yang paling dalam. Setelah konten ada padding, padding itu jarak bagian dalam ya. Jadi kalau ada garisnya gitu, ada kotakannya sebelum konten tuh ingin dikasih jarak enggak dengan kotakan. Misal dengan kotakan ingin ada jarak 5 piksel, berarti nanti ada jarak terus baru nulis konten gitu ya. Jadi kalau misal ada kotakan, tulisan paragrafnya itu tidak nempel di kotakannya. Nah, kemudian dari kotakan ini atau bordernya, jarak dengan layarnya itu ada enggak gitu. Kalau ada, berarti ada jarak antara layar gadget kita dengan kotakan atau border web kita. Tapi kalau nggak ada jarak ya ini berarti nempel gitu ya. Box model. Nah, masing-masing elemen itu ada margin, border, padding, dan konten. Itu kita bisa set batas atasnya berapa, batas kanan, batas bawah, dan batas kirinya. Ada dua pendekatan. Pendekatan yang banyak diterapkan ya, yang merujuk ke W3C, box model ini konten ketika kita mendefinisikan lebarnya berapa, konten itu ya panjangnya sebesar konten itu, belum termasuk padding, jarak ke border maupun margin. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan Internet Explorer, ketika kita mendefinisikan lebarnya berapa, misalkan 500 piksel, itu nanti dia sudah termasuk 500 piksel itu juga udah termasuk paddingnya, udah termasuk si padding sama si kontennya gitu ya, di dalamnya gitu ya. Tapi kalau pakai yang pendekatan W3C box itu hanya kontennya saja, panjangnya berapa. Misal 500 piksel belum termasuk padding. Kalau paddingnya masing-masing 10 piksel berarti nanti width-nya itu sebenarnya 520 piksel. Beda kalau yang di sini. Di sini 500 piksel berarti paddingnya itu sudah paddingnya kurang 500 piksel dikurangi gitu ya. Jadi lebarnya sini 480 piksel, paddingnya 10 piksel, 10 piksel. Nanti lebarnya berbeda. Nah, untuk penentuannya apa? Nanti di teman-teman mendeklarasikan box sizing-nya gitu. Jadi di style CSS, di style CSS ini teman-teman nambah ini box sizing-nya apa? Box sizing-nya kalau teman-teman tidak mendefinisikan itu defaultnya content box. Content box itu jadi antara konten dengan paddingnya dipisah gitu ya. Kayak tadi kalau 500 piksel paddingnya 10 piksel berarti sebenarnya total dia lebarnya itu adalah 520 piksel. Tapi kalau misal teman-teman ingin width-nya itu 500 piksel termasuk padding, ya sini di set border box. Nanti tergantung kebutuhan teman-teman. Biasanya kalau ingin membagi halaman web ya, halaman webnya ingin dibagi-bagi nih jadi 3 kolom atau 4 kolom supaya kita mudah ngitungnya lebih enak di set jadi border box ini teman-teman. Tapi kalau ini kita nggak set, dianggap default yaitu pakai yang content box tadi. Nah, ini ketika kita tulis sama enggak sama aja gitu ya. Cuman biasanya kalau untuk kebutuhan tertentu kita perlu ngeset sendiri dijadikan border box. Seperti itu. Ini contoh yang lainnya ya. Kalau kita habis ini akan kita coba untuk membuat tema klasik zaman dulu gitu ya. Width sama height-nya udah di set pixel. Oke, kita coba dulu. Jadi kita bikin salah satu contoh ya di sini. Kita buat satu lagi.
Misal di sini kita bikin tema klasik ya, zaman dulu. Kita akan membuat tema tapi yang statik ya. Jadi lebar sama tingginya sudah kita tentukan berapa pixel. Untuk yang ini kita tidak mendefinisikan box sizing-nya. Jadi antara width itu belum termasuk si padding-nya berapa. Terus kemudian kita bermain-main di sini untuk memudahkan dilihat teman-teman, stylenya langsung tak taruh di sini ya. Di sini kita definisikan dulu, oh nanti berarti ada bodinya. Bodinya itu nanti akan warna apa? Body itu keseluruhan di halaman web itu ya. Nanti ingin warnanya apa? Misalkan dikasih background colornya adalah yellow. Kemudian setelah itu kita buat kotakan. Kotakan itu sebagai border ya. Kita kasih ID kotak. Karena ini sekali-sekali, jadi ketika nanti teman-teman bikin suatu tema, itu berarti menggunakannya div ID ya, bukan div class. Kotak. Di kotakan kita kasih lebarnya adalah 600 pixel misalkan. Terus tingginya 500 pixel. Bordernya kita kasih 1 pixel solid black. Kemudian margin kosong auto. Nah, untuk margin maupun padding ini ada aturannya, teman-teman. Untuk shorthand ya, tadi adalah tipe shorthand. Teman-teman bisa ngecek di margin with reschool ya, seperti ini. Kalau penulisan standar, seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman deklarasikan satu persatu. Margin topnya berapa, bottom berapa, right berapa, left berapa. Ini berlaku juga untuk padding ya. Marginnya berapa, kalau padding padding top berapa, padding bottom, right, leftnya berapa. Kalau untuk penulisan yang di shorthand, jadi tidak ditulis keseluruhan seperti ini. Ada 4 variasi, teman-teman. Ada yang ditulis keseluruhan semua. Ini bergeraknya seperti arah jarum jam ya. Jadi kalau teman-teman nulis seperti ini, berarti margin topnya adalah 25 pixel. Kemudian margin right-nya 50 pixel. Margin bottom 75 pixel. Margin left 100 pixel. Jadi bergeraknya itu searah jarum jam. Terus ada tipe penulisan 3. Ini tadi kan empat isian ya. 4 batas. Kalau yang 3, margin ada 3 komponen kayak gini. Ini yang paling kiri adalah batas atas. Kemudian yang tengah adalah batas kiri kanan. Yang bawah adalah batas bawah 75 pixel. Kalau ditulisnya hanya 2, berarti ini batas atas bawahnya 25, batas kiri kanannya 50. Kalau hanya ditulis satu angka, berarti batas atas, kanan, kiri, bawah itu 25 pixel. Seperti itu. Nah, kalau kita pakai yang ini tadi, ini berarti batas atas sama bawahnya kosong, batas kiri kanan auto, menyesuaikan dari lebar kontennya ya. Ini kotak. Kemudian nanti kita butuh ada sidebar kiri, sama nanti juga ada untuk kontennya ada di sebelah kanan. Lalu ada footernya. Footer kita sesuaikan dengan ada footer, ada header ya. Setelah kotak ada headernya dulu. Ada header. Nah, ini background colornya kita samakan. Untuk yang header, ini kita kasih blue. Untuk yang footer juga sama. Kemudian untuk yang kiri, misalkan kiri kita kasih warna coklat aja ya. Terus yang kanan kita kasih warna hijau. Ini
belum ada apa-apa ya teman-teman, karena kita masih mendeklarasikan si CSS-nya. Di sini kita bisa tulis untuk kotak ya tadi, div ID kotak. Di kotak ini nanti ada header, kemudian ada footer, terus ada kiri sama kanan. Ini kita kasih tulisan ya, teks di sebelah kiri. Ini kita kasih aja yang kanan untuk konten lorem ipsum aja. Kemudian untuk footer, footer kita kasih, biasanya footer ada copyright itu kan ya teman-teman. Copyright bisa kita kasih gini, dan copy, dan copy. Nah ini nanti dia akan jadi logo copyright gitu. Misalkan seperti itu, ini kita kasih B aja ya. Seperti ini, tetapi ini nanti belum sesuai yang kita inginkan ya. Jadi hasilnya masih kayak gini. Nah, hasilnya masih kayak gini ya, masih tercampur aduk ya. Kuning ini sebagai bodinya, kemudian teks sebelah kiri, sebelah kanan. Ini kok belum jadi sebelah kiri, sebelah kanan gitu ya. Karena belum kita atur. Yang baru kita atur tadi baru bodinya sama si ini, kotakannya gitu ya. Sekarang kita atur untuk headernya. Headernya ingin width-nya berapa, kemudian tingginya seberapa. Nah, di sini header background color-nya sudah kita set, tapi belum kita set lebar sama tingginya. Width-nya kita sesuaikan dengan yang kotak ini ya. Ada 600 pixel. Terus kemudian untuk tingginya kita set misalkan 100 pixel. Nah, seperti ini nanti kita lihat perubahannya seperti apa. Oh, belum kelihatan juga karena ini ya ketutup yang kiri sama kanan. Tapi kalau yang kiri sama kanan kita off-kan dulu coba. Ini kita off-kan dulu. Jadi seperti apa kita lihat. Belum tampil juga ya. Div ID header kita cek coba kalau hanya headernya saja. Untuk headernya apakah ada yang miss ya? Header background. Oh ini kurang X ya, makanya nggak kelihatan. Nah, di sini teman-teman udah kita definisikan, kita lihat ya. Nah, udah ada birunya ya. Sekarang kita kembalikan yang tadi, kalau yang ini kita set semua. Ini kita hilangkan, ketutup enggak, kita cek ya. Oh, ternyata udah nggak ketutup. Berarti tadi karena kurang X aja. Nah, untuk header udah kita definisikan. Lebarnya 600 pixel, tingginya 100 pixel. Sekarang kita atur yang bagian sebelah kiri ini ya, sidebar kiri, sidebar kanan, sama footernya. Untuk footer ini gini ya, iya. Untuk footernya kita berikan juga width-nya berapa, height-nya berapa.
Widthnya sama, kita kasih 600 pixel. Adapun untuk tingginya kita kasih 50 pixel. Kemudian yang bagian kiri ini supaya dia benar-benar ada di kiri, kita pakai floating. Nanti ada teknik yang lain gitu ya. Salah satunya floating ini. Floating termasuk cara lama sih. Nanti teman-teman bisa pakai yang cara lain yang akan kita jelaskan di slide setelahnya ini. Ini salah satu cara kita bisa pakai namanya float. Jadi nanti dia akan berada di sebelah kiri ya. Float left. Terus kemudian yang sebelah kanan ini kita kasih float right. Di sini kita tentukan untuk lebar sama tingginya. Yang sidebar kiri itu berapa? Misalkan 150 pixel, kemudian tingginya 400 pixel. Yang sebelah kanan untuk konten kita kasih width-nya 444 pixel misalkan. Height-nya 390 pixel. Kita coba, kita cek dulu ya hasilnya seperti apa. Nah, udah jadi seperti ini. Ini, nah, yang footer ini dia jadi naik ke atas ya footer karena kita tadi pakai float, maka di sini yang di sebelah footer ini kita tambahin clear, jadi supaya dia berada di bawah floatnya ya, float yang atas tadi. Seperti ini kita cek lagi, sudah turun belum? Oke, sekarang sudah berada di bawah. Oh, ini kurang tingginya kurang ya, jadi kita set tambahin di sini. Kita set misalkan 397 pixel. Nah, di sini kurang kurang dikit. 397 400. Oke, sudah jadi ya. Lebarnya kita kurangi sedikit. Oh, ke situ ya. Berarti tetap 440 saja. Oke, kurang lebih seperti itu yang ini. Jaraknya segini. Kemudian untuk teks ini kok dia menjorok ke kiri semua ya. Nah, di sini kita kasih padding teman-teman supaya nanti antara teks dengan yang batas kirinya itu ada jarak kiri sama atasnya ya. Misal di sini kita kasih paddingnya 5 pixel. Nanti akan ada jarak dari kiri, atas, kanan, bawah sebesar 5 pixel. Karena kita tidak mendefinisikan width-nya itu tetap, maka nanti ketika di sini ada konten, ini berarti base-nya yang konten box sizing-nya konten box yang default itu ya teman-teman. Nanti ketika kita nambah padding, sini jadi lebarnya nambah gitu ya. Tapi kalau di sini kita set box sizing-nya di box sizing border box, nanti nggak akan nambah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kira-kira seperti apa? Apakah butuhnya yang default yaitu box sizing-nya content box atau box sizing-nya yang border box? Sama termasuk yang sini ya. Sini kalau untuk memudahkan misalnya nggak ingin ngitung rumit-rumit, sini bisa di set border box. Kemudian dikasih padding juga 5 pixel. Nah, sudah jadi seperti ini gitu ya. Termasuk yang bawah sini nanti tinggal ditambahi.
Jadi ini sudah jadi salah satu desain gitu, cuman dia belum responsif teman-teman karena kita mendefinisikannya adalah base pixel semua. Di sini berapa pixel? 600. Di setnya pixel berarti dia fix. Nanti ketika dibuka di mobile atau ini kita turunkan ya ukurannya, itu dia kepotong gitu teman-teman. Tidak responsif. Kalau responsif teman-teman bisa ngesetnya nanti width-nya itu base persentase gitu ya. Ini persentasenya berapa masing-masing ini gitu. Ini saya ada contoh yang lain, misalkan yang tampilan HTML ini dia untuk CSS-nya teman-teman. CSS-nya menggunakan width-nya persentase. Nah ini di set persentasenya berapa gitu. Kemudian nanti kalau udah di set, nah ini seperti yang bagian kiri nanti persentasenya berapa. Untuk position-position bisa kita abaikan dulu. Persentasenya berapa? Nanti kalau kita ngesetnya berupa persentase, itu nanti akan responsif, teman-teman. Nah, ini dia nanti akan responsif nih. Set, nih, udah ukurannya jadi ganti gitu ya. Jadi disesuaikan kebutuhan teman-teman. Apakah butuhnya itu adalah statis, ukurannya tidak responsif, atau butuh yang responsif. Nanti kalau butuh responsif ya tinggal di set sendiri ya. Salah satunya persentase, ada juga nanti pendekatan lain. Teman-teman bisa googling sendiri supaya itu dinamis. Baik, kita lanjutkan lagi. Untuk layouting ada beberapa teknik. Salah satunya float tadi. Jadi supaya nanti kita bisa ada komponennya itu ditaruh di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Itu bisa pakai float. Kemudian ada juga namanya positioning. Tadi kita belum menerapkan positioning ya. Positioning itu seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat, defaultnya adalah statik. Jadi kalau kita tidak mendefinisikan suatu posisi itu apa, itu dia defaultnya statik, teman-teman. Jadi ini kita tulis maupun tidak, itu defaultnya statik. Sekarang kita lihat, teman-teman lihat yang bagian kotak kuning ini. Kalau statik, ketika nanti di scroll-scroll, itu dia posisinya tetap. Terus kemudian teman-teman kalau misal lihat website kok ada tombolnya bisa ada layeringnya gitu ya, ada di atas komponen tertentu. Nah, itu masuknya udah di relatif atau absolut ya. Kalau posisinya teman-teman set sebagai relatif, ini nanti dia posisinya sebenarnya sama kayak gini, tapi dia udah mengambang, mengambang ke atas teman-teman seperti ini. Nah, ini dia posisinya mengambang teman-teman di atas dan bawahnya sisa gitu ya. Komponen yang lain tetap. Kalau absolut, si tombolnya bisa numpuk di elemen yang lain. Kita set gini, absolut. Absolut ini numpuk, jadi dia melayang di atas komponen yang lain. Kalau tadi kan dia melayang komponen yang lain tetap di posisi masing-masing. Kalau absolut, dia melayang terus di bawahnya itu udah nggak ada space-nya gitu. Melayang di atas komponen yang lain. Cuman ini sama-sama, semua ketika kita scroll ya hilang gitu ya. Gimana kalau bikin komponen itu nanti ketika di scroll posisinya tetap pakainya sticky. Ini sticky ini ketika kita scroll-scroll dia posisinya tetap di situ. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman ya, posisinya apa. By default position static. Terus nanti untuk komponen ini supaya bisa di atasnya bisa di set Z indeksnya gitu. Z indeksnya semakin tinggi dia lebih diprioritaskan. Jadi misalkan ada dua elemen masing-masing absolut gitu ya. Yang satu Z indeksnya tiga, yang satunya Z indeksnya satu, berarti yang tiga nanti yang paling atas gitu teman-teman. Di set seperti yang di sini ada. Nah ini ada Z indeksnya gini ya. Ada prioritasnya gitu teman-teman. Kemudian jenis lain grid. Untuk grid ini biasanya kalau ingin memecah-mecah,
suatu halaman teman-teman jadi kayak kolom gitu ya, kolom dan baris, itu bisa pakai grid. Grid CSS with 3 school. Nah, grid layout. Bentuknya kayak gini, nanti jadi kolom-kolom gitu ya. Cuman tidak dianjurkan karena ini nggak responsif ya. Nanti kalau digeser-geser gitu, ya dia kebatasi ini. Ada tabelnya gitu, kebatas tabelnya. Dia nggak bisa sampai maksimal gitu ya. Jadi ada minimal width, di mana udah nggak bisa dikecilkan lagi gitu. Tapi kalau kita base-nya yang biasa, nggak pakai grid itu kan misal ada sidebar-nya ingin kita ilangin nanti ketika di tampilan mobile itu bisa. Jadi ini sesuai kebutuhan aja. Apakah perlu pakai grid atau tidak. Teknik yang lain adalah menggunakan ini teman-teman Flagbox. Flagbox ini biasanya udah diterapkan kalau teman-teman nanti pakai framework. Oh, CSS-nya kita pakai framework yang sudah memudahkan untuk membuat web kayak Bootstrap, kayak Tailwind CSS gitu ya, dan framework-framework lainnya gitu. Itu biasanya untuk sekarang udah base-nya dia base Flagbox teman-teman. Kalau nanti ingin mempelajari Flagbox lebih lanjut, bisa melakukan klik link yang di sini. Display flag ini ya. Nah, di sini. Ini nanti dia poin positifnya adalah responsif. Jadi biasanya yang dipakai itu seringnya bagian alignment ini ya. Nah, ini. Misalkan teman-teman punya komponen gitu. Nggak ingin ribet ngeset responsifnya, itu pakai flag bisa teman-teman. Displaynya jadi nanti di set displaynya flag. Kemudian apakah ingin dibuat rata kiri nanti justify kontennya flag start gitu ya. Rata kiri, rata kanan, pakai flag end, dibuat rata tengah, atau ingin antar komponen ini ada jaraknya, bisa pakai space between. Tapi kalau pakai space between antara yang elemen paling kiri dan paling kanan tuh dia jaraknya dengan batas kiri atau batas kanannya itu kecil gitu. Kita bisa pakai space around supaya jaraknya lumayan besar yang elemen paling kiri dan elemen paling kanan. Kalau jarak antar elemennya ingin seimbang, pakai space evenly. Ini terkait justify kontennya ya. Terus gimana kalau ingin nanti bikin elemennya itu bisa di top gitu ya, di paling atas atau nanti nempel di paling bawah atau ada di tengah-tengah, itu bisa pakai sini align item ini. Nah, teman-teman bisa nanti oh elemennya diperbesar memenuhi layar pakai stretch. Ingin nempel di bagian atas, flag start. Nempel bagian bawah, flag end. Ada di tengah-tengah, center. Terus baseline ini atas tapi semi semi rata tengah gitu ya. Ininya menengah kan. Kalau tadi kan nempel ke atas, kalau baseline kayak gini, jadi semacam rata tengah gitu ya sininya. Atau auto dia akan menyesuaikan situasional. Ini tapi mirip ke kayak stretch sih. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ingin explore lebih lanjut bisa dilihat sendiri di sini. Kemudian bisa juga CSS untuk melakukan transisi dan animasi, cuman tidak sebagus ketika kelak menggunakan JavaScript ya, teman-teman. Responsive web design. Seperti tadi, kalau teman-teman ingin bikin suatu tema atau layout desain, ingin dia responsif ya, itu nanti tidak di set sebagai pixel gitu ya, tetapi di set sebagai presentasi. Bisa pakai persen, bisa pakai yang base ukuran layar ya, seperti vertical height atau vertical width gitu. Keuntungannya responsif apa? Jadi kalau teman-teman melakukan desain,
Kemudian nanti bisa diakses di aplikasi mobile misalkan. Kalau tampilannya kita tetapkan base yang ukuran desktop kan kurang bagus tampilannya. Nanti ketika teman-teman lihat di mobile, semisal dibikin responsif, oh nanti ketika di mobile ukurannya sekian. Tapi nanti ketika di desktop ukurannya sekian lebih gede gitu ya. Atau misalkan ada menu nih, ada menu web. Nanti kalau dalam tampilan website yang dibuka di desktop itu nanti menunya muncul semua secara horizontal. Tapi nanti ketika dibuka di aplikasi mobile, menunya itu tadi tidak tampil, tapi menjadi sebuah menu kecil gitu ya, yang ada garis tiga. Ketika diklik baru muncul menunya secara vertikal. Itu bisa di set gitu ya. Dan ini salah satu contoh yang dulu udah kita pelajari di HTML yaitu terkait ukuran fontnya ya. Pakai ada meta name viewport ini, nanti ukuran font menyesuaikan. Termasuk bisa juga untuk jarak-jaraknya ya. Jarak-jaraknya nanti dia jadi base width desktopnya, width gadgetnya gitu ukurannya berapa. Terus selain ini juga supaya responsifnya tadi, misalnya di mobile bisa bagus, di tablet bisa bagus, terus di desktop PC juga bisa bagus. Kita perlu ngeset selain yang ini adalah mengeset media portnya teman-teman. Yang di sini nanti bisa dicek ya, display media query. Ini bisa teman-teman pakai semua atau sebagian saja. Jadi nanti ada handle-nya masing-masing gitu. Misalkan nanti untuk device yang ukurannya 320 pixel sampai 480 pixel. Di sini CSS-nya seperti apa. Terus nanti untuk device yang width-nya 300 pixel, orientasinya portrait. Jadi ketika orientasi portrait itu seperti apa, orientasi landscape seperti apa. Ini mengcover hampir keseluruhan ya yang biasa digunakan orang-orang. Nah, di sini harus didefinisikan satu-satu. Ini tidak semua harus didefinisikan, beberapa yang kira-kira diperlukan bisa diambil saja yang diperlukan berapa gitu ya. Tapi kalau semua didefinisikan juga lebih bagus. Ada juga kita nanti pakai kayak Bootstrap itu dia kan udah mendefinisikan. Jadi nanti kita tinggal edit yang diperlukan gitu ya. Terus misalkan kita juga perlu tahu dong nanti untuk pengguna aplikasi web kita itu kebanyakan pakainya device apa. Kalau misalkan targetnya orang Indonesia itu dia layarnya ukurannya berapa ya yang paling banyak. Teman-teman bisa ngecek di screen resolution. Kalau target marketnya adalah orang Indonesia, misalkan secara global orang yang banyak mengakses itu ternyata ukuran screen di 8,94% untuk resolusi 1920 kali 1080. Terus untuk device yang ukuran kecil itu ternyata yang ukuran 390 kali 844. Ini secara global di tahun Februari 2026. Nah, kalau untuk Indonesia misalkan, Indonesia rata-rata berapa ya screen-nya? Oh, screen-nya ternyata kebanyakan yang di 360 kali 800. Berarti ya bisa kita maksimalkan ya antara di dua ini. Oh, nanti untuk yang ukuran kecil tuh yang di sini 360 kali 800. Yang desktop masih banyak di 1366 kali 768. Jadi desain teman-teman itu nanti bisa dioptimalkan di resolusi segini ya. Kalau targetnya Indonesia. Nanti misalkan khusus yang desktop aja itu berapa ya yang banyak di Indonesia. Nah, ini tetap 1366 kan, diikuti yang lainnya gitu. Kalau yang phone, phone mobile ini bisa dilihat ya ukurannya. Ternyata yang paling gede adalah di ukuran 360. Kalau yang tablet mulai ukuran berapa ya? Tablet kita cek. Ukuran yang 601 kali 1007 ukuran tablet ya. Itu bisa disesuaikan. Nah, contoh untuk yang media query, teman-teman bisa melihat, misalkan cari di Bootstrap ya, di Bootstrap sini, terus nanti cari tema-tema klasik gitu.
example. Nah, di sini ada banyak teman-teman, nanti bisa di download salah satu gitu ya. Ini header. Coba kita lihat yang udah jadi kayak gini misalkan ini kayak gini nanti di download kan udah jadi, tinggal kita edit-edit gitu ya. Ini salah satu contoh yang sudah ada di tempat saya itu. Ini kita lihat sampel sampel ya, kita lihat. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Ini dia sudah responsif ya, jadi dan sudah memainkan nanti ketika di mobile tampilannya seperti apa ya. Ini ketika kita geser, nah ini kan menunya hilang, teman-teman. Nggak kayak tadi ketika untuk ukuran desktop tuh menunya dia horizontal. Tapi begitu kita ubah ke mobile, dia jadi ada icon titik tiganya gini ya. Jadi ini CSS-nya dia udah main media query, teman-teman, yang tadi. Nanti kalau di mobile dibuat seperti apa, kalau di desktop dibuat seperti apa. Ini bisa kita cek juga di LT browser ya. LT browser tampilannya seperti apa sih ketika beda-beda device gitu. Nah, ini misalkan di aplikasi mobile tampilannya seperti itu. Kita ganti coba yang ketika di tablet. Di tablet portrait kayak gini. Kalau landscape gimana? Nah, landscape dia jadi kayak gini gitu ya. Portraitnya segini. Kemudian untuk yang ukuran beda-beda di desktopnya, desktop MacBook 11 inch tampilannya kayak gini. Kita coba yang lainnya, yang laptop. Kalau ini 27 inch misalkan, oh 27 inch space-nya jadi gede gitu ya. Tapi kan jarang. Kita perlu ngelihat target market juga ya. Kayak dari yang Indonesia tadi kan kebanyakan di 1300-an. Kita coba cek yang 1300 tampilannya seperti apa. Nah, 1366 tampilannya seperti ini. Masih bagus ya. Gimana kalau yang resolusinya tinggi nih, udah 1920. Oh, tampilannya seperti ini, masih tetap bagus. Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Kalau di desktop PC tampilan kayak gini, di mobile tampilan seperti ini. Di desktop tampilannya untuk display produk langsung tampil tiga, di mobile dibuat persatuan gitu ya. Satu-satu kayak gini. Jadi bisa teman-teman sesuaikan. Menyesuaikannya di CSS-nya. Contohnya di sini tadi with retest ini dia ada media query-nya. Nah, ini ada media. Minimal weight-nya berapa? Media minimum lebarnya ini 993, nanti seperti apa dan seterusnya ya. Kalau ini oh gadget, untuk gadget yang maksimal weight-nya segini, tampilannya seperti itu. CSS-nya seperti itu gitu ya. Ada pengaturannya, teman-teman. Framework salah satunya Bootstrap tadi. Jadi teman-teman bisa pakai Bootstrap gitu ya. Atau Foundation atau Tailwind Tailwind CSS gitu. Best practice-nya teman-teman nulisnya yang clean gitu ya. Untuk di CSS jadi ada titik komanya nggak disambung-sambung, misalkan yang kayak gini. Ini kan dia nggak disambung jadi satu ya, walaupun bisa. Ini kan dia nggak disambung di sebelahnya gitu, nggak disambung di sini jalan horizontal terus, tapi kan ada enter-enternya gitu ya. Jadi nulisnya yang bisa dibaca gitu, bisa kita baca seperti ini. Teman-teman kalau ingin misalkan pakai kayak SCSS gitu boleh juga. Hanya saja nanti akan menambah waktu ya. Jadi kalau SCSS itu penulisannya nanti bisa lebih rapi. Misal W3 topnya ini ada banyak gitu ya. Nanti cukup ditulis sekali, terus ketika ada elemen-elemen di bawahnya bisa menjorok ke kanan. Hanya saja nanti ketika mau dipakai ternyata tetap dikompil SCSS. SCSS ini teman-teman bisa mempelajari.
Nanti kalau dijalankan tuh tetap apa istilahnya? Dia dikompil dulu gitu. Jadi ya menambah sedikit waktu. Nanti tergantung kebutuhan dari teman-teman apakah ingin ditulis CSS biasa seperti ini atau pakai SCSS gitu ya. Tapi nanti kalau pakai SCSS ya itu ketika mau dijalankan aplikasi webnya dia nggak bisa CSS tuh manggil bentuk SCSS gitu. SCSS-nya dikompil nanti dibalikin jadi kayak gini lagi gitu. Ya, kurang lebih itu untuk pertemuan hari ini.